Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Japastan Channel. Oke, Sobat Japa. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi seorang stunt person atau stunt action person. Ya. Di situ ada 3 kategori juga kan ya, Bah? Betul. Dari stunt performer, stunt Ya. double, dan stunt actor. Stunt actor, ya. Nah, Betul. kemarin juga kita udah membahas beberapa hal yang namanya persyaratan, kriteria dan ya, kelayakan ya. Nah, kemarin juga terakhir video kita terakhir itu sudah sampai di stunt performer. Ya, Berarti betul. masih ada 2 lagi, Bah? Masih ada 2 Oke, untuk. kita lanjut 2 lagi nih. Oke, kita lanjut kriteria kelayakan menjadi seorang stunt aktor atau stunt double. Ya. Itu termasuk ke stunt action person juga, kan? Ya. Nah, di sini mempunyai persyaratan, yaitu harus memenuhi persyaratan kelayakan tingkat stunt action person dan telah bekerja sebagai stunt action person minimal 12 bulan. 1 tahun. Berarti dia selama 1 tahun itu sudah mengikuti sudah mengikuti setelah training tuh ya? Betul, setelah training terus dia bekerja sebagai stunt performer atau stunt action person. Tapi dia baru menjadi stunt performer gitu kan. Dia udah 12 bulan tuh. Oke, berarti 1 tahun lah, ya, 1 tahun seperti gitu. Di trial dulu ya atau training. Iya, betul, trial. Nah, di sini si stunt aktor atau stunt double ini harus telah tampil dalam setidaknya 5 produksi pada berbagai jenis produksi seperti film, TV series, atau di kita sinetron ya gitu. Bisa. Sinetron, mini series atau FTV, stunt live show. Atau ada lagi iklan. Ya. Commercial aid gitu. Nah, kalau di itu kan ada beberapa yang mungkin yang masih jarang di kita di Indonesia ini itu stunt live show kali ya? Ya, masih stunt live jarang show, ya? betul. Masih sangat jarang di kita untuk stunt action, stunt live show ya. Stunt live show seperti yang pernah kita lakukan dahulu kala ya, Pak. Ya gitu. Itu emang sangat jarang banget, cuman karena mungkin yang jadi pertimbangan mungkin satu karena produksinya ya? Pak. Produksinya di kita masih belum banyak gitu, dan kebanyakan kita mungkin di film ya gitu. Nah, itu kriteria stunt aktor dan stunt double, Pak. Ya. Nah, si stunt aktor ini harus siap untuk menunjukkan keterampilan mereka seperti yang dipersyaratkan, serta dapat memberikan bukti keterampilan stunt tingkat lanjut dan tingkat pengetahuan yang kompeten dari kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pelatihan. Minimum yang 5 kategori kemarin kita sebutin. Yang itu ya, body control, hack, vehicle, terus animal ada control dan sama water. Itu dia harus bisa menunjukkan. Kalau misalkan lu bisa high fall nggak, ataupun lu bisa rolling nggak, harus lebih bisa jago. Karena dia kan udah menjadi stunt action person dan udah melakukan pelatihan tentunya kan. Dan paling tidak dia sudah melakukan itu paling tidak selama 12 bulan ke depan. Ya, betul. Setelah training ya. Ya, betul. Nah, ini contohnya nih ya. Contoh untuk cuplikan video kriteria stunt aktor atau stunt double. Kita lihat dulu cuplikan berikut ini ya. Guys, pantengin terus. It's a Link Up production. This is Phase Music.
Oke, Sobat Japa tadi udah lihat cuplikan-cuplikan stunt double dan stunt aktor. Ya. Oke. Nah, tadi juga kan ada beberapa tuh yang kita lihat persiapan yang cukup, terus yang memperhatikan mereka untuk dari sisi keamanan dan keselamatannya tuh ada lagi nggak tuh, Bah? Nah, itu yang termasuk kriteria stunt aktor dan stunt double udah kita sebutin juga ya, Pak. Iya, betul. Berarti untuk stunt action person udah komplit tuh. Mulai udah dari komplit. stunt performer, stunt aktor dan stunt double, semua kriterianya udah Ya, kita sampai bahas semua tuh. sampai pemenuhan Mudah-mudahan kategori tadi ya. Sobat Java ngerti ya, ngerti sampai saat ini gitu, sampai dengan titik ini mengerti. Kalaupun tidak mengerti silakan tulis di kolom komentar, nanti kita balas satu persatu ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi kita kriteria atau persyaratan menjadi stunt safety officer, Pak. Oke. Nah, itu di video sebelumnya juga udah kita bahas apa itu stunt safety officer. Betul, Nah, ini kriteria atau persyaratannya untuk menjadi seorang stunt safety officer. Oke. Ah, itu. Stunt itu berarti kan dia mengikuti setiap persiapan yang dilakukan atau mereka juga melakukan adegan stunt, Mbak? Oh iya, mereka itu sebenarnya orang stunt juga. Oke. Stunt juga. Tapi dia sekarang itu lebih naik lagi tingkatannya menjadi stunt safety officer. Dia harus tahu tentang yang first aid apa segala macam, itu dia harus lebih mengerti tuh. Sampai ke tingkat Sampai resiko ke tingkat ya. resikonya yang akan gimana dilakukan. gitu. Iya, betul. Nanti dia yang menyiapkan semua safety-nya apa aja gitu. Nah, yang itu dibutuhkan. nanti koordinasinya dengan si stunt koordinator dan asisten stunt koordinator. Oh, gitu. Itu apa aja nih yang harus dipersiapkan untuk safety-nya, apanya segala macam, itu tugasnya stunt safety officer. Oh, berarti yang memastikan kondisi dan situasi aman untuk si stunt itu melakukan adegan itu adalah tanggung jawabnya si safety officer itu. Si safety officer dan si stunt koordinator. Betul. Oh, iya betul. Nah, ini kita bahas tentang persyaratan untuk menjadi seorang stunt safety officer. Oh, masih ada juga, harus ada juga persyaratan. Harus apa ada cukup juga. Seperti yang tadi gitu udah ikut training 12 bulan melakukan adegan. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak Tetap, bisa. Berarti ada persyaratan khusus ada lagi. persyaratan khusus lagi. Yes. Nah, di antaranya nih langsung aja nih ya. Oke. 1. 8 tahun pengalaman dalam industri film dan televisi, termasuk pengalaman sebagai stunt aktor. Oh. Dengan minimal 200 hari pengalaman on-set atau 500 hari pengalaman on-set pada divisi lain dalam pengetahuan spesialis yang layak dan sesuai pengalaman dan keahlian yang ditunjuk untuk meminimalkan risiko pada para pemain dan kru. Oh. Jadi si stunt safety officer ini bukan hanya ke pemain doang nih. Tapi alangkah baiknya dia mengetahui semuanya di situ. Nah, kalau di Indonesia kan ada medic on set gitu kan. Nah, betul. medic on set selalu standby gitu kan. Nah, itu tidak disebut kategori stunt safety officer sebenarnya, tapi itu medik untuk keseluruhan produksi gitu kan. Nah, kalau si stunt safety officer dia lebih ke pengadegan, terus di set gitu. Yang tadi disebutin Pak, apa namanya, harus tahu nih tingkat resikonya seperti apa dan bagaimana. Itu jadi gitu, dia Pak. harus bisa memprediksi dan mengantisipasi ke kemungkinan ya. Betul sekali. Oke. Itu satu. Minimal 8 tahun berpengalaman di bidang industri film. Yang keduanya, minimal 50 hari onset atau lokasi sebagai asisten safety supervisor dengan safety supervisor terakreditasi. Nah, maksudnya apa tuh terakreditasi? Nah, terakreditasi itu maksudnya telah mengikuti pengalaman yang benar-benar diakui. Misal kalau di Indonesia itu ada PMI, misalkan, terus ada first aid gitu kan. Nah, itu mereka minimal itu harus punya yang dikatakan sertifikatnya. Jadi mereka itu benar-benar emang udah tahu tuh cara pertolongan pertama pada kecelakaan itu. Nah, mengikuti berbagai produksi yang meliputi kredit pada film layar lebar. Itu, Pak. Berarti memang untuk menjadi stunt safety officer itu tetap harus melalui proses
sebagai stunt dulu atau stunt Betul, aktor sebagai dulu? stunt aktor dulu. Dan jangan lupa guys, 8 tahun ya minimal. 8 tahun. 8 tahun minimal udah menggeluti dunia itu ya. Dunia stunt itu. Jadi kan Oke. tahu tuh Yap. segala macamnya gitu kan. Next itu yang baru 2. Yap. Yang ketiganya menyelesaikan setidaknya 3 laporan keselamatan. Salah Oke. satunya harus berupa film layar lebar, Oh, maksudnya apa tuh? sinetron atau FTV kalau di kita. Oke, maksudnya dia menjadi si stunt safety officer-nya atau menjadi Si supervisi? stunt safety officer-nya. Oh gitu. Jadi paling tidak dia bertugas full dalam satu produksi. Iya, Nah, betul. berarti kalau ini minimal 3. 3. Iya, entah itu mau sinetron Ya. atau FTV, FTV gitu ya. atau film. Film. Ya. Pokoknya 3 produksi Jadi ya. mempunyai pengalaman di 3 itulah gitu. Nah, oke. 3 baru tuh. Oh. Dia misalkan saya nih jadi stunt safety officer gitu Oke. kan. Nah, saya itu harus menyelesaikan laporannya semua. Oke. Maksudnya laporan berarti Nah, laporannya itu biasanya kalau di kita, di saya gitu biasanya ya. Misalkan hari ini tanggal berapa, ya. jam berapa, Oke. lokasi di mana, Mm-mm. adegannya apa, Oke. siapa yang melakukan. Oh gitu. Jadi kayak kita bikin BAP ya, guys. Jadi iya. tahu tuh. Jadi apa ya kalau dibuat asuransi klaim Aha. asuransi itu ada nanti laporannya, Pak. Kayak ini ya kronologi gitu ya. betul, untuk kenapa resume. apa segala macam itu harus jelas semua. Oh, jadi kalau mungkin bisa dibilang juga accident report ya. Iya, betul, Supaya kita accident reportnya. oke, gitu. Nanti ditandatangani oleh si line producer. Line produsernya. Line producer atau produser. Nah, gitu. itu di Indonesia itu di Indonesia saat ini itu udah berjalan atau masih perlu sosialisasi atau Alhamdulillah gimana, sih Pak? belum ya, Pak. Oh, Masih perlu ini apa kampanye. Oh, Sosialisasi. mesti campaign ya. Ya, itu, mungkin teman-teman sobat Japa jadi mungkin bisa lebih tahu lagi. Kita membahas ini bukan untuk mendiskreditkan lagi, Iya. saya mengingatkan, tapi kita harus saling mengingatkan ya. Ini Betul, kita berbagi betul. pengalaman, berbagi pengetahuan, kebaikan untuk kita bersama nanti lebih maju ke depan. Oke, Mbak, lanjut, Betul. Ini saya tambahin lagi ya. Bang. Iya, Bang. Karena menjadi seorang stunt itu bukan siap celaka atau bukan siap mati, Pak. Oh iya, bener lah. Siapa Ya. yang mau? Jangan sampai gitu. Justru orang akan menganggap kita anjrit hebat gitu kan. Oh iya. Karena apa? Karena kita latihan, Betul. karena kita punya skill, Mhm. punya kemampuan yang mumpuni di bidang itu. Justru Ya. mereka itu ke para stunt ini harus acungin jempol, jangan Oke. dipandang sebelah mata. Mhm. Mulai dari persiapannya, apanya segala macam emang sudah teratur tuh. Oh iya, Gitu, betul Pak. betul. Jadi kalau misalnya emang kita udah melakukan itu semua, ya mungkin satu produksi ataupun produksi yang lainnya akan melihat kita gitu, Iya, Pak. iya. Jadi emang di sini kenapa kita bahas tentang stunt ini semua gitu? Mhm. Kita tidak mendiskreditkan. Aha, Ini susah betul. banget aing Pak ngomongnya. Aduh Gusti Allah. Tidak mendiskreditkan salah Maaf satu Sobat ya. Japa, kadang balelol gitu. Iya, Ya, iya. Jadi tidak mengecilkan ataupun merendahkan Mhm. tim lain ataupun siapapun di sini. Iya. Kita hanya mencoba sharing saja. Iya, mungkin gitu kan. untuk menyatukan persepsi kolektif Persepsi, ya, betul, karena biar gitu, Pak. gimana pun proses produksi itu kan berarti semua ya, Iya, teamwork betul, ya. betul. Karena kadang-kadang orang ribet banget sih stunt, cuman tinggal jatuh doang. Nah, kenapa- itu yang ya. aneh nggak setuju tuh, Pak. Ah. Ini cuman gini doang Iya, adegannya. Oh, nggak betul. bisa. Iya kan kadang-kadang Bukan kalau cuman lu kalau misalkan udah celaka nggak cuman Iya, lu, karena gitu kalau kasarnya. persepsi saya kan kalau misalkan kita sudah menggunakan jasa profesional, Iya, just in case misalkan cuman walaupun tangannya doang yang digebuk atau kakinya doang digebuk, tetap itu profesional gitu maksud Ya, saya. betul, Kita betul, bicara profesional gitu. ya, Nah, tapi kalau kadang-kadang pada realitinya kadang-kadang kan gak jadi tinggi cuma jatuh begitu, masa begini. Oh, nah iya kan itu Pak. stunt mah biasa jatuh gitu. Ya, Tapi justru bukan masalah biasa jatuh Pak. iya. Jangan dijadiin kebiasaan Betul, juga, betul. gitu kan? Karena apa yang kita lakukan itu semua melalui proses dan Iya, prosedur betul. yang benar-benar sudah kita lakukan dalam latihan atau apa. Mm-mm. Meskipun ya emang kita sering melakukan itu gitu, Yap, tapi betul. pas begitu di lokasi
apapun bisa terjadi. Iya, Situasi dan kondisi kita nggak tahu bagaimana gitu Jadi kan. bukan seperti mie instan dibuka, dimasak langsung mateng, Jadi tapi gitu, tetap belum. ya kita Tetap ada kita proses, prosesnya ada dulu. tahapan. Betul gitu. Oke. Jadi jangan kalau yang kita flashback lagi gitu, mentang-mentang udah bisa jatuh, mentang-mentang udah bisa ngerolling, gue stun ya nggak bisa itu. Tetap yang ya proses ya, itu tetap proses gitu, tetap tetap proses. terus konsisten ya, tetap Betul, skill tetap, gitu. tetap. Jadi jangan, mungkin banyak orang bilang stun kan biasa. Iya biasa, tapi jangan dibiasain. Mungkin Betul, kayak gitu ya. betul, Hey betul. guys, biasa tapi jangan dibiasain karena Betul. itu menjadi kebiasaan yang akhirnya sampai saat ini mungkin Ya, ya, Bah. betul, Orang betul. melihat stun cuman gitu doang mah gampang gitu. Kadang-kadang betul. ribet banget sih stun, mesti ada safety ini, tapi memang itu udah prosedur ya, Bos. Udah prosedur, betul. Sebenarnya kalau kita mengikuti apa sih bahasa ininya, SOP kali ya, SOP, standar ya, prosedurnya betul, mungkin standar seperti prosedur. itu ya. Ya, betul. Cuma mungkin ada proses yang memang ya itu kembali ke persepsi kolektif, Bah. Ya, Karena benar, masih ada benar. yang memandang kalau stun mah gampang, ntar Nah, pakai yang itu ini, dia. itu mungkin Kalau ya. misalkan ini gimana kalau misalkan ada yang ngegampangin, kita suruh dia aja ntar. Oh gitu. Setuju nggak? Oh, saya sih setuju. Udah ini cuma diserempet doang ya udah gue yang oke. nabraknya, lu yang keserempetnya mau nggak lu Iya, gitu. Karena proses itu kadang-kadang ya orang Iya, orang kadang. mungkin lebih senang melihat hasil, tapi Iya. dia tidak melihat proses Karena kan sampai ya ke bagian itu. semua orang gitu, semua filmmaker ataupun sineas pasti menginginkan yang terbaik gitu Iya, kan, betul, bagus betul, maksimal betul. gitu. Tapi kadang ngelihat ke stun ini tuh cuman gitu doang. Iya. Ini adegannya cuman digantung doang gitu. Padahal mah ya bukan masalah digantung doang, Pak. Contoh kayak misalkan digantungnya itu misalkan kepala terbalik gitu kan. Iya, betul. Kepala terbalik itu kan darah bisa naik turun Nah, ke otak, benar, Pak, ke benar, kepala. betul. Itu bisa menimbulkan kan kayak pembuluh darah pecah. Benar. Kita harus Iya. tahu sampai situ gitu. Iya, betul. Bukan masalah kekuatan tubuh atau biasa digantung ya enggak juga Iya, gitu. berarti- Tapi gimana caranya kita tahu gitu Nah, kapan berarti itu. pada proses itu pun mungkin salah satu tugas safety officer juga ya, Bang, untuk Betul. mengingatkan misalkan Iya. kameramen ya, Betul. terus ada ini waktunya paling lama Sekian orang menit normal sekian misalkan. menit gitu ya. Ya, gitu. Jadi ada beberapa adegan memang tetap harus ada supervisi langsung Iya, dari betul, stand betul, koordinator betul. dan tim. Betul, betul. Gitu. Ya. Nah, berarti guys, sobat Japa semua, ya kita harus satukan persepsi kita secara bersama-sama untuk secara safety. Kadang persepsi safety kayak kemarin ya, di Ya. video sebelumnya Abah juga pernah bilang, safety itu alatnya. Ya. Tapi orangnya juga kan harus safety, pelakunya Betul, orangnya. betul. Nah, bagaimana safety ini menjadi satu standar buat kita semua, Ya. terutama para praktisi, pelaku, bagaimana kita bisa menyatukan persepsi untuk ini menjadi standar bersama ya, Bah. Ya. Biar kita saling mengingatkan. Ya. Gitu. Nah, di sini juga kita harus benar-benar yang terutama untuk para stan yang ada di Indonesia, kita harus benar-benar mengutamakan safety. Yap. Ya, safety stan gitu kan. Ya, ya. Nah, safety stan itu kayak gimana sih? Apakah harus ada stan safety officer ya? Sebetulnya kembali lagi ke produksi gitu kan. Ya. Kalau misalkan si produksinya, waduh kita nggak ada gimana ya, kebanyakan orang atau gimana ya, udah cukup ada stand koordinator, ada asisten koordinator dan koreo misalkan seperti itu, nggak jadi masalah sebetulnya gitu kan kalau di kita gitu. Itu tidak jadi persoalan yang sangat gimana gitu, karena udah ada si stand koordinator misalkan kan gitu. Betul. Nah tapi yang harus ditekankan di sini adalah safety first. Yap. Safety first itu paling utama untuk di stand. Nah, kemarin ada yang nanya atau ada yang komen tentang safety stand gitu ya. Yeah. Nah, safety stand di sini tuh maksudnya apa dan bagaimana gitu. Nah, si safety stand ini yang bagaimana dulu? Oke. Otomatis diri kita harus safety dulu, ya kan? Ya, betul. Kalau misalkan diri kita udah safety, ya, dalam artian kata berarti kita harus berlatih, tahu cara jatuh seperti apa betul. dan bagaimana jatuhnya. Ya, jadi Terus bisa, jatuhnya kita di mana? ya bisa meminimalisasi dan mengantisipasi Itu kemungkinan terburuk satu. ya. Terus keduanya kita pakai alat safety. Ya. Oh iya, benar-benar. Nah, jadi alat safety di sini itu sebagai pendukung, Iya. gitu. Ini Oh. contohnya kita lihat cuplikan-cuplikan untuk alat-alat safety untuk stand ya. Oke. Stay tune nih, liatin ya, Pantengin Sobat terus, Java. bro.
standar safety-nya itu gimana Mang? Untuk di kita Mang? Standar safety-nya udah standar internasional lah. Dan kita memiliki sertifikat dari setiap barang-barangnya ya Mang ya? Sertifikat udah ada, terjamin. Nanti bisa dicek. Nah, Mbak, ada lagi tuh, kayak misalkan di lokasi nih, kita misalnya ada pengecekan, misalkan ada mobil terbalik atau kaca yang harus pecah, itu kayak gitu gimana tuh, Mbak? Nah, kalau misalkan masalah pengecekan itu tugasnya si stand safety officer bersama tim ataupun dengan stand koordinator. Jadi sebelum kita melakukan adegan, itu kita harus ngecek dulu tuh. Misalkan ada adegan dibanting ke kaca gitu, ataupun misalkan ditampol kaca gitu kan. Nah, kita harus benar-benar cek tuh kacanya, kaca apa dulu tuh. Biasa yang kalau di Indonesia dikenal dengan kaca jagung atau tempered glass gitu kan. Itu namanya tempered glass. Tempered glass. Nah, itu harus dipastikan yang bagaimana jenis tempered glass yang bagus. Nah, meskipun misalkan itu yang menyediakan adalah dari special effect ataupun dari tim art. Nah, kita harus koordinasi dengan tim art dan tim special effect. Berarti itu pada proses itu misalkan nggak sesuai nih dengan safety-nya atau standarnya, itu kira-kira bisa di cancel atau gimana tuh, Bang? Nah, kalau misalkan nih kita cek dulu kan, cek dulu, oh ini bukan template nih. Nah, makanya ini harus menjadi satu pembelajaran juga, maksudnya penambahan aja ya gitu. Maksudnya bukan ngajarin si art director ataupun siapa, maaf tidak mendiskreditkan, tidak maksud gitu kan, tidak ada maksud. Cuman saya hanya ingin menyampaikan di sini, kalau misalnya ada adegan seperti itu, alangkah baiknya disiapkan beberapa. Dan alhamdulillah di Indonesia biasa udah menyiapkan beberapa gitu. Tapi ada aja yang misalkan menyiapkan cuma satu gitu. Sedangkan kita nggak tahu itu asli atau enggak gitu. Maksudnya pas begitu dicek, ini ternyata kaca beneran nih. Kaca beneran, dan berarti resiko lebih tinggi dong. Resiko lebih membahayakan. Nah, makanya dalam pengecekan itu kita harus pecahin dulu satu. Gitu. Kita harus pecahin dulu satu, makanya di situ harus ada cadangan. Minimal 3 kali ya, 2 atau 3. Minimal 3 atau 4 lah. Gitu. Karena nanti mungkin ada take 2, take 3 misalkan kayak begitu. Nah, yang satu misalkan udah dipecahin. Ini sama enggak misalkan produksinya, terus pesennya atau bikinnya sama enggak? Oh iya sama. Boleh enggak kita cek dulu satu? Itu harus boleh. Kalau misalkan dipecahin ternyata pecahannya besar-besar, dan itu ternyata kaca beneran. Dan kita sebagai stand koordinator atau stand safety officer berhak untuk ngobrol dengan si tim directing. Maaf Pak, ini ternyata kaca asli. Kalau misalkan dibanting ke kaca asli ini akan sangat beresiko. Nah, tidak rekomen lah ya. Tidak rekomen. Karena kemungkinan yang tadi lebih berbahaya. Ya. Tapi biasanya, ya gimana dong Mbah, tanya misalkan. Ini kan harus ini. Ya gimana? Daripada resiko gimana? Nah, itu yang berbahaya tuh. Kalau saya pribadi sih mending otot-ototan Pak. Gitu? Iyalah. Iya. Berarti kita harus sepakat juga ya kan? Sobat Japa ya. Mending otot-ototan daripada kita celaka ya. Pak. Iya kan? Daripada kita celaka, misalkan bayaran nggak seberapa, dijahit misalkan 9 jahitan, 10 jahitan, oke misalkan dibiayain gitu, semuanya tapi ditanggung. Kita cacat Pak. Iya, cacat itu. Gitu, bukan itu yang kita cari. Betul. Ya kan? Iya, betul. Jadi ya emang harus benar-benar prosedur dan standarisasinya itu harus terukur gitu, harus sama semua. Misalkan, Pak, ada adegan ditabrak kaca atau dibanting ke kaca, ada tim special effect. Terus ada tim art yang nyiapin misalkan si kacanya. Tim art dan special effect ini koordinasi dengan si stand koordinatornya untuk nyiapin. Nanti kacanya di sini, nanti pakai squib atau ledakan untuk meledakkan kacanya dulu misalkan seperti itu. Nah, ada lagi kalau misalkan pengen lebih aman pakai jelly glass atau sugar glass. Nah, tapi kan sugar glass juga itu tingkat resiko ininya ada gitu kan, tetap karena dia tetap gitu mempunyai tekstur yang agak keras juga, lebih tebal gitu. Mungkin ya. Tebal juga si sugar glass. Ada jelly glass itu biasa buat taburan-taburan gitu ya. Berarti itu, emang Pak, itu kalau untuk bicara safety memang kita mesti duduk bareng sama kepala divisi ya. Kalau ngomong safety kita harus satu persepsi ya, dan satu persepsi semua Pak, nggak bisa. Oh ini gini nggak bisa. Iya.
Oke, Sobat Japa, ini sudah memang harus kita sepakati satu persepsi ya, Bah. Harus satu persepsi. Suka nggak suka harus disampaikan ya. Suka nggak suka harus Ya, disampaikan. biar kita punya kesepakatan Betul. bersama. Jadi emang kita di sini bukannya mau mengecilkan, sekali lagi ya, mohon maaf. Ya. Saya ataupun tim di sini Mhm. tidak mau mengecilkan atau tidak mau mendiskreditkan Ya. ataupun merendahkan Mhm. siapapun, tim manapun atau departemen manapun. Ya. Apa yang terjadi ya kita harus sampaikan. Mhm. Karena ya mungkin kebanyakan seperti itu ataupun tidak pun ya kita yang sama-sama tahu di lapangan gitu. Ya, kita Dan ini berharap maksudnya ke depan kita lebih sharing baik aja lah ya Pak ya. ya, karena kedepannya kita harus lebih baik lagi, lebih maju lagi Dan gitu lebih kan. berkembang ya. Lebih Untuk berkembang industri lagi. perfilman Indonesia yang lebih Demi ya. industri perfilman Indonesia. Oke guys, makin seru. Di next episode jangan sampai ketinggalan. Stay tune. Pantengin terus kami di Japastan Channel. Keep spirit optimistic, Never give up.